Hi, my name is Dea and welcome to my YouTube channel. So excited to do this because kali ini aku mau unboxing tas ini. Jadi ini tas branded pertama aku, yaitu Hermes. Jadi langsung aja kita ke videonya. Jadi seperti aku bilang, ini tas luxury branded pertama aku. Sebelumnya mungkin aku pernah punya middle brand kali ya, kayak Coach gitu, tapi nggak yang bener-bener luxury kayak gini. Jadi sebenarnya bikin video ini untuk kenang-kenangan kali ya, untuk aku juga nantinya kalau misalnya mau nonton lagi. Jadi ya, aku mau bikin sedikit video unboxing. Jadi pertama kayak gini boxnya. Ini karena pre-love atau second dan usianya udah lumayan tua, jadi boxnya udah nggak sesempurna itu ya, ada beberapa noda-noda gitu. Terus ya udah langsung aja kita buka. Aduh, aku bingung deh ini mau gimana. Jadi aku kayak nggak akan cerita terlalu banyak kayak gimana aku dapetinnya, lebih ke tasnya aja kali ya biar cepet juga. Jadi langsung aja kita buka. Nah, dalamnya kayak gini, udah nggak sempurna sih ya bungkusannya, karena ini dibungkus ulang. Jadi kira-kira ada kayak tisu paper gini, terus dalamnya jadi kayak gini kira-kira kotaknya dan dalamnya. Jadi ini dia isi pentingnya sebenarnya. Ini tasnya aku beli, mulai dari dust bag dulu kali ya. Ini dust bagnya itu warnanya coklat, bukan warna putih, menandakan kalau dia itu udah lumayan vintage atau udah lumayan lama tasnya, jadi bukan tas keluaran baru. Setahu aku kategori tas vintage itu di bawah tahun 2000 deh. Mulai tahun 2000-an itu udah masuknya ke tas baru gitu ya, dan dust bagnya udah nggak warna coklat kayak gini lagi. Nah, langsung aja aku mau buka. Bentuknya Kelly udah pasti. Terus ukurannya 32 dan warnanya itu kalau nggak salah natural gold atau gold gitu. Jadi warnanya tuh agak-agak beige muda gitu ya, coklat muda banget gitu. Kalau misalnya dari jauh sih kelihatannya kayak masih oke-oke aja ya. Cuman sebelum aku bahas tentang ke tasnya nih, aku mau ngasih tahu speknya dulu kali ya. Jadi kan aku udah bilang tadi ini tuh Kelly 32, warnanya natural gold dengan gold hardware juga. Stemnya itu atau tahun pembuatannya itu ada di sini, dia tuh C kotak. Jadi ini masih ada kayak plastiknya gitu, karena kemarin pas aku beli itu dibersihin dulu sama penjualnya gitu. Karena ya nggak bisa dipungkiri lah ya, ini tas vintage atau tas jadul, pasti kondisinya udah nggak sebagus itu. Kalau dari hardware sendiri ya, untuk ukuran 1999 menurut aku ini masih cukup mulus. Tapi kalau untuk kulitnya, jujur aja ini udah ada beberapa crack atau udah ada beberapa apa ya, kayak kikis gitu ya. Tapi ya wajar sih, karena kan ya mohon maaf berarti ini usianya udah 20 tahun. Kayaknya tasnya lebih tua dari kamu deh. Ini udah 20 tahun. Tentu aja ini udah di retouch gitu ya, jadi nggak pure bener-bener kondisinya kayak gini. Terus kayak misalnya di bagian handle nih kayak udah mulai ada yang kikis kayak gitu. Kayak gini, di dalamnya ada tulisan Hermes Parisnya. Terus bagian dalamnya coba ya. Aku sebenarnya belum korek-korek banget nih. Wow, oh my god. Jujur ini masih kenceng ya. Oh iya, aku belum bilang, ini tuh bahan kulitnya itu Epsom, jadi bukan kulit yang letoy, karena ada yang letoy kayak Togo gitu ya, setahu aku dia emang agak letoy, jadi walaupun udah usianya 20 tahun, masih kokoh gitu kelihatannya. Kayak gini tuh, kayak di dalamnya masih ada sumpelannya, coba kita lepasin sumpelannya. Dan kalau sumpelannya dilepas pun dia masih kokoh aja gitu, masih kayak gini bentuknya, nggak yang jadi kempes gitu. Terus bagian dalamnya di sini full kulit, jadi bukan yang kanvas gitu ya dalamnya. Di bagian dalamnya tuh ada dua kantong gitu, jadi di sebelah sini sama yang ada resletingnya di sini tuh. Kelengkapannya tadi selain tas, di the box, terus juga oh ya ada closingnya. Bentar aku coba cari. Kayaknya di sini deh.
closure-nya itu gantungannya, oh ini dia. Untung aja. Closure itu kayak gantungan gitu sih, tapi harusnya ada kunci sama gemboknya ya, yang ikonik dari Hermes, tapi dia nggak ada. Nih kayak gini dia, kalau supaya lebih jelas tuh. Nah ini ayo kita pasang sama-sama di sininya ini. Jadi dia ada box, ada closure-nya. Berarti ini hanya untuk gantungan aja ya, karena udah nggak ada kunci sama gemboknya toh. Mana tuh? Nih kayak gini. Terus dia juga ada strap, tapi strapnya bukan yang original. Maksudnya bukan yang bawaannya. Biasanya kan strap Kelly tuh lurus aja gitu kan. Nah yang ini tuh gede karena ini strap Amazon. Nih, ini juga ada Hermes-nya. Jadi emang original Hermes, cuman dia ibaratnya additional gitu atau tambahan. Kayak gini strapnya gede toh kayak gini. Jadinya kalau misalnya dipakein strap tuh, jadi kalau misalnya menurut aku kalau pakai strap lah jadi lebih casual sih, karena strapnya kan kayak gede gini kan. Jadi kalau misalnya dipakai tuh ya kayak gini tuh. Kayak gitu. Terus aku juga nambah beli ini ada twilly-nya. Tapi twilly-nya bukan asli Hermes sih, cuman seenggaknya aku beli ini supaya nutupin si handle-nya, karena kan handle-nya lebih sering dipegang-pegang kan, dan aku pengen si handle itu tetap bersih. Biasanya kan kalau misalkan kena minyak natural dari kulit itu warnanya bisa berubah gitu kan, kayak gitu. Jadi nanti mau aku pasangin twilly juga. Jujur aku baru sekali pakai ini pas keluar gitu ya, dan emang agak cukup berat juga sih tasnya gitu, karena mungkin nggak tahu ya, mungkin karena seluruhnya bahannya kulit dan kulitnya yang kaku gitu ya, yang kayak gini kaku, jadi menurut aku ini agak berat. Jadi aku pun nggak berani pakai isi yang terlalu berat karena takutnya malah ngerusak handle-nya, karena ini handle-nya udah agak rapuh gitu ya. Dan dia kalau dipakai kayak gini pas aja gitu jatuhnya di bagian pinggang aku. Dan aku cukup beruntung dapetin warna ini karena warnanya tuh bener netral gitu loh. Karena biasanya ya warna-warna Hermes kan emang ikonik sama warna-warna yang terang, yang cerah gitu kan. Cuman aku kan belum berani ya pakai yang cerah-cerah gitu. Jadi untunglah dapat yang warnanya bener-bener soft ini. Wah ini sih. Aku nggak bisa ekspresikan dengan kata-kata karena warnanya cantik banget in real life. Untuk harga kayaknya aku belum bisa kasih tahu totalnya atau harganya berapa ya, karena menurut aku tuh Hermes tuh bener-bener sebeda-beda itu sih. Maksudnya mau tua, mau muda, tergantung kondisinya, tergantung warnanya, atau tergantung serinya juga, tergantung ukurannya juga. Biasanya semakin gede tuh semakin murah, karena biasanya jarang suka ada yang mau gede-gede kan. Biasanya tuh orang-orang sekarang mau yang kecil-kecil gitu. Jadi tergantung banget, dan menurut aku untung-untungan juga gitu, karena untuk dapat Hermes vintage itu agak tricky dibandingin sama Hermes lain yang mungkin kalian bayangin oh ratusan juta harganya gitu. Enggak semua tas Hermes khususnya Kelly atau Birkin gitu ya harganya di atas 100 juta. Ini masih di bawah 100 juta dan ya masih oke lah, maksudnya masih worth it untuk dicoba. Apalagi ini untuk tas pertama aku kan, kayak aku nggak mungkin beli yang langsung berapa ratus juta gitu. Dan kalau misalkan kamu yang baru pemula atau pengen yang punya tas Hermes gitu ya, baik Birkin atau Kelly gitu ya, menurut aku sih nggak apa-apa banget beli yang vintage selama kondisinya emang masih bagus, selama kondisinya masih bisa diterima gitu ya. Kalau ada kikis-kikis sedikit di bagian bawah kayak wajar banget gitu kan. Jadi ya segitu aja dulu unboxing aku untuk tas Hermes pertama aku ya. Semoga bisa menginspirasi kali ya, karena maksudnya ternyata iya aku juga baru tahu gitu ya pas aku baru punya ini, ternyata iya Hermes tuh nggak semenakutkan itu kok gitu. Kalau kamu nyarinya teliti sesuai budget gitu ya, bisa aja nemu yang vintage kayak gini. Misalnya kamu punya pertanyaan atau mau sharing nih tentang cita-cita atau apapun tentang tas atau fashion gitu ya, bisa komen aja di bawah, nanti kita cita-cita bareng. Terus kalau punya request video lain juga bisa di komen di bawah. Terus kalau misalnya udah lihat video ini, jangan lupa klik like dan juga subscribe ke channel aku. Semoga kamu yang udah nonton ini punya cita-cita pengen punya tas branded atau tas luxury bisa secepatnya terkabul ya, amin. Jadi sampai ketemu di video selanjutnya, bye.